Kenapa pernikahan itu disebut rahasia besar, misteri. Misteri. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Kita punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan dalam pernikahan. Tapi sampai di mana kita berjalan dalam pernikahan itu? Salam. Kita akan membaca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33 kita akan membaca saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 22, Jemaat ayat 23 dan seterusnya sampai ayat 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kita sambut firman Tuhan, kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan membahas bagaimana suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami. Saya kira itu kita sudah sering dengar, sudah lumrah. Karena itu kita masing-masing kadang-kadang ayat yang menguntungkan ini kita pegang satu pihak. Suami secara rohani menegur istrinya, ingat firman Tuhan, tunduklah kepada aku seperti kepada Tuhan. Istrinya mengingatkan, kasihilah aku seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Selalu sebaliknya seperti itu. Tetapi saya ingin melihat bahwa hubungan suami istri yang disebut pernikahan itu justru tertuju pada ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. To mysterion toto mega estin. Ego de lego eis Christo kai eisten ecclesian. Dikatakan mysterion, yaitu rahasia. Tapi saya lebih senang memakai kata misteri. Ya, misteri. Saudara, artinya kalau kita lihat nanti kita akan bahas. Dia berbicara tentang hubungan dikatakan di situ, yaitu mengenai hubungannya ya antara Kristus dan jemaat. Rahasia besar. Ya, dikatakan di situ, mysterion. Ya, tuto mega estin. Rahasia besar. Bukan rahasia ini besar, itu kata tambahan. Kenapa pernikahan itu disebut rahasia besar? Misteri. Misteri.
Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Kita punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan dalam pernikahan. Tapi sampai di mana kita berjalan dalam pernikahan itu? Kalau saudara berwisata ingin ke daerah mana, ke Bali atau ke daerah mana saja, ada tujuannya kan? Tapi pernikahan tidak bisa ditarget seperti itu. Misteri. Sejauh mana? Karena itu ingat ketika Tuhan memanggil Abraham. Dipanggil keluar untuk pergi ke negeri yang jauh. Jadi perjalanan ke negeri yang jauh. Ada satu negeri. Ada tujuannya. Tapi negerinya jauh. Di mana? Dia tidak tahu. Yang penting dia menjalaninya. Itu misteri. Sama halnya dengan pernikahan. Kita memang punya harapan pernikahan itu bahagia. Tapi kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Sampai di mana pernikahan itu membahagiakan kita. Dalam perjalanannya banyak sekali masalah. Karena itu saya setuju dengan terjemahan Vulgata. Dikatakan di situ rahasia besar ini, Sacramentum hoc magnum est. Sakramentum, sakramen. Sakramen itu adalah sesuatu ibadah, ya, tata ibadah yang bersifat misteri. Misteri. Jadi ketika engkau diberkati, sekali lagi, itu start misterinya. Tapi kita tidak tahu. Sehingga perjalanan pernikahan itu entah akan terjadi perceraian, entah akan terjadi ditinggalkan karena meninggal, kita tidak tahu sejauh mana. Maunya sampai dengan nenek, kakek, kan begitu. Tapi tidak selamanya. Karena itu misteri. Karena misteri artinya sebuah sesuatu yang sangat tersembunyi. Ya, kita harus bertanya yang tersembunyi itu. Adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Itu satu patokan. Karena itu perlu disadari, karena itu misteri. Dan itu menyangkut dikatakan hubungan. Ya, antara Kristus dan jemaat, hubungannya. Berarti yang disebut rahasia ini tadi, ya, tidak ada wujudnya, tapi dapat dirasakan. Seperti angin. Kan cinta itu bentuknya apa? Kita tidak tahu. Meskipun orang sekarang memakai hati. Seperti itu. Apa bentuk lever seperti itu? Apa bentuk jantung seperti itu? Kan tidak. Tapi itu menggambarkan saja. Jadi sebuah tahu ada rasa tapi tidak tahu bentuk. Seperti angin. Kita bisa merasakan tapi bentuknya angin itu kita tidak tahu. Artinya seperti itulah. Karena itu untuk dirasakan dalam hubungan pernikahan itu seperti Kristus kepada jemaat. Ada 3 prinsip hubungan Kristus dengan jemaat. 3 prinsip. Yang pertama, kasih. Kasih. Agape, bukan eros, bukan filia, tapi yang tertinggi agape. Kasih tanpa menuntut. Kasih tanpa batas. Kasih tanpa akhir. Ini penting sekali. Kalau sebelum menikah beruntunglah. Kalau sama-sama ingin punya komitmen seperti ini. Tapi yang sudah menikah bisa memperbaharui komitmen itu. Itu landasannya. Kalau perjalanan, sekarang saya ingin tanya. Perjalanan itu bisa nyaman, bisa tidak nyaman. Bisa lancar, bisa ada gangguan. Itu kan perjalanan. Lalu pegangannya apa? Bekalnya apa dalam perjalanan itu? Kasih. Itu modal pertama.
Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dari mana kita tahu kita dipersatukan Tuhan? Selalu jemaat secara klasik menjawab, di mana saja saya dalam seminar bertanya, ya ketika kita diberkati. Memang Yesus pernah memberkati perkawinan di Kana? Itu kan sakramen gereja. Apalagi kita gereja Protestan, kebetulan saya diundang. Ya, Protestan hanya mengakui 2 sakramen, baptis dan perjamuan kudus. Berarti pernikahan bukan sakramen. Tapi kenapa? Disebut sakramentum di situ. Katolik yang punya 7 sakramen, ya, atau gereja Ortodok yang punya 5 sakramen. Protestan hanya punya 2 sakramen. Tapi baiklah, kita tidak ingin berdiskusi tentang berapa banyak sakramen. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa hubungan itu adalah hubungan ibadah. Sakramen itu ibadah. Jadi hubungan suami istri itu hubungan ibadah. Itu penting sekali. Hubungan kami ini ibadah. Kami tidak tahu apa ini dipersatukan Tuhan atau bukan. Tapi kami berharap dan beriman ini dipersatukan oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu? Akhirnya nanti. Akhirnya baru kita tahu. Itulah kasih. Kasih itu bekal. Bekal dalam perjalanan pernikahan yang misteri tadi. Yang kita tidak tahu ujungnya sampai di mana, kilometer berapa. Kita tidak tahu. Tidak bisa kita buat target, nggak bisa. Ketika kita mau menikah, kita pikir aku ingin menikah yang sebanding, yang ini. Itu ngomong doang. Tidak bisa. Giliran jatuh cinta, semua kriteria itu hilang. Misteri. Jadi perjalanan tadi, ingat perjalanan Abraham, sebuah misteri kita tidak tahu. Yang penting kita punya bekal. Bekalnya adalah contohnya di situ hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat yang paling mendasar adalah kasih. Karena begitu besar kasihnya kan isi dunia ini. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih modalnya adalah kasih. Yang kita lupakan, bukan cinta. Cinta itu eros. Tingkat paling rendah dalam kata kasih. Jadi agape, filia, eros. Jadi kalau engkau mengandalkan eros, bisa jadi eros Jarot. Saudara ya itu namanya eros. Tapi ini tingkat agape. Untuk mencapai tingkat agape, ini kan tingkat eros, tingkat filia, tingkat agape. Saudara mengerti arti tingkat tangga? Berarti naik. Jadi cinta itu makin dinaikkan kualitasnya menjadi agape. Kalau tetap di eros, engkau tidak akan dapat apa-apa. Itu perjuangan. Itu sesuatu upaya. Nanti saya akan bicara. Tuhan sudah lengkapi itu semua dalam diri kita. Tidak usah takut. Ketika engkau melihat tangga, untuk sampai di sana, saya beberapa kali melihat tangga. Ya, ada tangga turun, ada tangga naik. Ada tempat wisata di Kuala Lumpur itu, ya, yang sana ada kuil, lalu naik tangga tinggi sekali. Kalau saudara pergi ke Israel di Haifa, ya, di situ ada tempat ibadah orang-orang Derus, orang-orang Baduin, ya, ibadahnya sana, dan dia tangganya turun karena Haifa di bawah, dia di sini tinggi. Itu tangga. Berarti tangga itu memerlukan apa? Perjuangan, niat ingin sampai aku bisa melihat bahwa betul aku dipersatukan oleh Tuhan. Kalau tidak punya modal dan bekal seperti itu, jangan kawin. Jadi yang Anda tanya bekal kawin itu pasti yang ditanya apa?
Biayanya berapa? Sudah siap di sana? Gitu, mau paruan, mau apa? Langsung ditipu orang nanti saudara ya. Ya, pesta lalu tanpa makanan kan. Itu yang kita lihat seperti itu, ketipu. Gitu. Itu permulaan sudah ketipu, apalagi nanti. Tipu menipu. Jadi modal itu dulu. Jadi modalnya aku memang tahu jatuh cintaku eros. Tapi aku harus meningkat menjadi filia. Hubungan karena ada ikatan. Anak, suami, istri, orang tua, semuanya. Ya. Tingkatkan lagi menjadi agape. Seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Itu tingkatan dan itu belajar. Bertahap. Yang penting ada niat, aku ingin naik tingkat, bukan turun tingkat. Kalau engkau di eros makin turun ke bawah, apa namanya saya tidak tahu. Itu. Yang kedua. Apa yang membuat kekalnya jaminan antara Kristus dengan jemaat? Apa yang membuat kekalnya? Coba. Minggu pertama kita selalu buat sakramen itu. Apa? Pengorbanan. Korban Kristus itulah yang menjamin hubungan kita dengan Kristus kekal. Jadi dua-duanya rela berkorban, bukan mengorbankan. Kalau tidak ada dasar ini, sekali lagi, jangan kawin yang belum kawin. Nanti keburu kejebak. Lebih baik jomblo, berbahagialah engkau. Nah, itu, ya. Jadi itu, rela berkorban. Ini penting sekali, korban. Bukan mengorbankan, bukan menuntut korban, tapi rela berkorban. Itu kan, coba baca ayat itu. Ya jelas-jelas sebelum menikah dibahas itu. Sekarang pun kita bisa bahas untuk mengadakan apa? Pemulihan kembali antara hubungan suami dan istri. Karena misteri kita tidak tahu, tapi ada bekal. Rela berkorban. Dan yang ketiga adalah keselamatan. Itu kan yang diberikan Kristus, 3 hal itu. Kristus datang sebagai juru selamat, ingin penyelamatan. Jadi apapun dalam perjalanan terjadi goncangan, semua punya niat dan tekad, aku ingin selamatkan pernikahan ini. Tidak ada tanpa gangguan, semua ada gangguan. Tapi punya 3 tekad tadi. Tolong ingat, 1 apa? Kasih agape, yang naik tingkat tertinggi. Yang kedua apa? Berkorban, rela berkorban. Dan yang ketiga apa? Keselamatan. Mau menyelamatkan masing-masing semuanya. Tidak boleh menyerah untuk mempertahankan dan menyelamatkan. Yesus tidak pernah menyerah. Via Dolorosa dia jalani. Kayu salib dia jalani. Semuanya dia bangkit. Baca ayat 32. 3 modal ini. Di ujung sana kita tahu. Memang aku dipersatukan oleh Tuhan. Amin. Ujungnya di mana? Maut. Baru tahu. Kalau belum maut, itu belum ujung. Masih ci ujung. Saudara itu belum ujung. Ujung itu. Finish. Ya. Saya ingin kembali. Apa dasarnya dikembalikan di sini? Ya, saya ingin mengajak kita kembali pada konsep semula manusia. Ya, saya ingin mengajak itu. Kita baca Kejadian 2 ayat 7 dulu. Kejadian 2 ayat 7. Ada potensi dalam diri manusia. Untuk memenuhi kebutuhan pernikahan itu dan kehidupan itu. Ketika Tuhan ciptakan, Tuhan sudah lengkapi diri manusia itu. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Adonai Tuhan apa? Membentuk manusia. Sedikit-sedikit, separuh-separuh. Membentuk manusia. Kata membentuk
Ya, membentuk, bukan menciptakan, tapi membentuk. Memakai kata wayitsher. 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 Ajaibnya bahasa Ibrani, indahnya bahasa Ibrani itu. Kata wayitsher terdiri dari dua kata yod. Yod, Y kalau kita ya. Yod, wayitsher. Dia, kalau yang lain dibentuk hanya dengan satu yod, satu Y. Ini dua Y. Wayitsher. Yod pertama punya impuls top. Baik. Yod yang kedua ra. Ya, negatif. Jadi manusia itu memang punya positif dan punya negatif. Seperti listrik. Karena itu dia hidup. Dia menyala. Itu manusia. Nah, di sini kita lihat. Apa yang dimaksudkan top? Top itu semua manusia punya kerinduan dengan Tuhan. Ingin menyembah Tuhan, ingin berdoa kepada Tuhan, ingin ibadah kepada Tuhan. Itu unsur top yang ada dalam dirimu mendorongmu. Yang ra, yang negatif tadi, impuls yang negatif tadi, nafsu, ya, perasaan. Dan itu penting ada dalam diri manusia, nafsu yang membuat seks. Ya, karena itu keturunannya berlangsung. Nafsu yang membuat dia ingin makan, lapar. Nafsu. Ya. Jadi ada kebutuhan ini. Kebutuhan tof, yod yang tof, yod yang ra. Dua kebutuhan ini. Dan dua kebutuhan ini harus seimbang. Seimbang. Kalau tidak dipenuhi salah satu, maka akan menyimpang. Bandulannya dia harus selalu begini. Tidak bisa begini. Nanti akan terjadi kerusakan. Dari situ. Saya lanjutkan sekarang ini. Ketika Tuhan membentuk manusia itu, kita lanjutkan. Yang kedua, ya kita lanjutkan ayat ini apa? Dari debu tanah. Dari debu tanah. Dari debu tanah. Kalau saya baca bahasa aslinya dari debu dan tanah, ya tadi. Yang dikatakan yetsher tadi, yang ada tadi, debu dan tanah. Afar min hadama. Debu, tanah. Debu itu afar, ya, tanah itu adama. Adama mengacu kepada bumi. Ya, tanah. Debu, afar mengacu kepada partikel-partikel yang ada di tanah itu. Jadi tanah itu tidak semata tanah, tapi punya partikel-partikelnya. Ada energi, ada mineral, dan kebanyakan air. Nanti maka dikatakan dalam Ayub, antara tanah dan air ya bercampur, disebut dalam Ayub pasal 10 ayat 9, tanah liat. Jadi bukan hanya tanah liat itu yang bisa dibentuk. Masih ingat kita waktu SD, SR buat pekerjaan tangan ya dari tanah. Artinya dalam diri manusia ada unsur itu. Ada kekayaan dalam dirinya. Ya. Jadi tanah itu digali dan mengandung, waduh. Saya baru pulang dari Pomala. Ya. Itu hampir saya pikir Pomala itu di mana. Itu untung dikasih tahu di Sulawesi Tenggara sana. Ya, itu ternyata di sana ada tambang. Ya, dan tanahnya digali. Ya, di situ tanah itu mengandung mineral, nikel, boksit, semuanya kaya sekali. Dari tanah itu. Berarti dalam diri manusia itu ada kekayaan. Jangan cari kekayaan ke gunung, ke orang pintar, kemana. Periksa dirimu.
dirimu itu punya potensi kaya raya. Dalam diriku punya potensi kaya raya. Katakan bersama, dalam diriku punya potensi kaya raya. Asal engkau bisa menggali. Kalau gali biasa sumur. Tapi kalau gali ilmunya tinggi, namanya saja saya diundang oleh Antam. Aneh kata tambang. Di toko-toko emas juga ada kata Antam 99%. Termahal emasnya. Ya. Jadi saudara, memang pantas orang Jawa manggil manusia itu mas. Saudara ya, memang dalam dirinya ya itu bagus sekali. Berarti ada emas. Gitu. Jangan sampai mas katro aja gitu ya. Gitu, ada emas. Jadi dengan kata lain, diri kita ini tadi ya, afar dan min ha adama. Itu yang maksudkan. Jadi pantas dalam diri manusia itu dikatakan tadi ada dua impuls yod tadi, lalu diciptakan dari dua yang berpotensi tadi. Kita lanjutkan sekarang ini. Kita lanjutkan ayat ini. Kita gali ayat ini. Ya, membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Ya, dikatakan dan menghembuskan napasnya ke dalam hidungnya. Wa yifa be'afa nismat khayim wa yehi. Dihembuskan napas di sini adalah untuk menunjukkan manusia itu memiliki kehidupan. Memiliki kehidupan. Kehidupannya utuh. Kehidupan jasmania dan kehidupan spiritual. Ya, spiritual. Kita lanjutkan sekarang ini. Ya, saya masih ingin debu dan tanah tadi, tanah hadama tadi sudah disebutkan, ya. Dikatakan di situ, sehingga kita lanjutkan lalu dikatakan ha Adam le nefesh haya. Ya. Demikianlah manusia itu, kok jadi hilang? Ya, itu. Demikianlah manusia itu, tolong sambung. Sebetulnya sudah makhluk hidup, menjadi makhluk yang hidup. Nefesh haya. Artinya apa? Makhluk hidup yang utuh. Ada keutuhan dalam diri manusia. Itulah tadi unsur-unsurnya, impulsnya, partikel-partikelnya, semuanya. Makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup artinya, bukan saudara pikir di sini sama dengan binatang, makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan hidup. Bukan itu yang dimaksudkan. Makhluk hidup itu artinya punya kehidupan. Manusia itu punya kehidupan, ada romantika dalam kehidupan itu, ada dinamika dalam kehidupan itu. Ada naik turun, ada perjuangan, ada keinginan bahwa ingin hidup lebih baik. Ada yang di sini tidak ingin hidup lebih baik? Ada. Tolong jangan dengar khotbah ini. Ya, tapi manusia saya percaya apapun juga ingin punya kehidupan yang lebih baik. Walaupun tidak bisa mencapai di dunia, segera mati teror supaya dapat kehidupan bidadari di sorga. Itu kan sebetulnya impuls yang keluar dari dirinya ingin kehidupan lebih baik. Tapi tidak apa? Nah, kita lanjutkan nanti ayatnya. Ya, kita lanjutkan. Kenapa? Di mana ladang kita hidup lebih baik? Di mana kita menggali kehidupan kita lebih baik? Potensi-potensi yang ada dalam diri kita itu lebih baik. Di mana? Ya. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Kita lihat di situ. Saya masuk dulu di sana. Mari kita baca bersama-sama pelan-pelan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Berpeluh itu artinya berkeringat. Bezeat apecha tohal lechem. Ya, engkau akan mencari makanan. Sampai engkau kembali menjadi
tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi ayat ini. Saya ingin berbicara berkeringat dan berpeluh. Itu menggambarkan manusia itu punya daya usaha. Jadi ada usaha, ada kemauan. Tuhan kasih jalannya adalah usaha. Tidak mungkin berkeringat tanpa bergerak. Tidak mungkin tidak berkeringat kecuali sakit kan. Berkeringat tanpa bergerak. Berarti untuk menunjukkan ada gerakan, ada upaya, ada usaha, ada perjuangan. Jangan sia-siakan. Sampai engkau kembali menjadi debu. Seringkali orang berpikir sampai dia mati. Bukan itu. Sampai engkau menyadari engkau punya potensi debu dan tanah. Dari itulah engkau lihat. Jadi segala usaha apa yang dibuat engkau Tuhan buat pasti berhasil. Karena itu sudah ada dalam diri ketika manusia ciptakan manusia. Sudah ada. Pasti. Dengan kembali seperti itu. Sampai engkau kembali lagi menjadi debu. Dikatakan di situ. Ya, diingatkan. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Kata kembali menjadi tanah, subha. Elha adama. Tadi saya katakan kembali menjadi tanah tidak berbicara mati. Subha. Syuf itu kembali. Sampai engkau kembali menyadari dirimu. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini tidak menyadari. Kita berjalan seenaknya saja, semaunya saja. Kita tidak menyadari bahwa diri kita manusia. Karena kita memang dari kecil tidak dilatih seperti itu. Ya sudah kita jalanin saja hidup ini. Makanya ada peribahasa mengatakan hidup ini mengalir seperti air. Ya jalanin saja. Saudara, yang barang mengalir itu barang mati bukan hidup. Saudara, itu mengalir. Ya, mengalir ke Kelapa Gading, kemana ya, itu mengalirlah semuanya di situ ya. Itu. Jadi dengan kata lain, kita harus back to basic. Kembali menyadari. Itulah gunanya mawas diri, meditasi, evaluasi, retreat di dalam diri kita harus lakukan satu dengan yang lain. Subha adama. Sub itu kembali. Orang bertobat juga disebut sub. Kembali. Menyadari, sub. Kembali. Jadi dengan kembali demikian, ayat dikatakan di sini, bahkan sampai ada dua kata kerja yang berasal dari kata sub. Satu kembali artinya azal, satu kembali artinya menyadari dirinya manusia. Nah, kita belum kembali untuk menyebut ajal, tapi kita kembali menyadari diri kita manusia. Bahwa engkau makhluk hidup yang utuh, yang punya potensi, yang punya kekayaan dalam dirimu. Karena itu ketika engkau dalam perjalanan perjuangan dalam rumah tanggamu, lebih indah sekali. Lebih baik dua orang daripada satu orang. Diumpamakan oleh Alkitab, tidak baik seorang diri saja. Kalau ada dua itu saling menopang. Kalau engkau ingin hidup lebih diberkati, merasakan bahagia, nikahlah. Tadi kan bilang jomblo, sekarang nikahlah. Gitu ya. Jadi tidak baik. Karena dari situ engkau akan mengalami satu perjuangan yang luar biasa. Engkau tahu arti nol. Engkau tahu arti mula-mula. Engkau arti, perlu perjuangan. Sekali lagi. Dari situlah Tuhan berikan kekuatan. Tuhan memberikan pertunjukan dalam perjalanan itu. Saya ingin bicara perjalanan tadi. Ya. Perjalanan kita tidak selalu mulus. Kadang-kadang ada tertunda macetnya. Itu kota besar.
Kadang-kadang menanjak, kadang-kadang menurun, kadang-kadang menyelusuri jurang-jurang. Oh, perlu keahlian kan? Kadang-kadang harus meniti jembatan, perlu kehati-hatian. Oh, itu perjuangan, itu pernikahan, itu rumah tangga, itu seperti itu. Amin. Jadi jangan bilang, oh pernikahan itu ya itu Hollywood. Saudara, jangan menghayal seperti itu. Tapi perjuangan. Ya, perjuangan. Ya, hati-hati. Itu dari situ. Nah, karenanya saya lanjutkan sekarang ini, Tuhan ingatkan. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Orang hanya berpikir Mazmur ini mati. Tidak, ini perjalanan. 23 ayat 4. Gara-gara karena orang mati selalu dibacakan Mazmur ini, sehingga secara tradisi orang berpikir ini Mazmur buat orang mati. Tidak, ini buat orang yang sedang berjalan dan berjuang. Coba kita lihat Mazmur ini. Kita baca bersama-sama, coba. Sekalipun aku berjalan, kalau orang mati tidak berjalan, zombie itu. Ya, dia berjalan. Berarti dia hidup. Tapi berjalan di mana? Lembah kekelaman. Lembah kekelaman, kalau saya terjemahkan dalam bahasa aslinya, dikatakan di sini Salmawet. Salmawet, ya, mengatakan di sini kombinasi dari kata salamu dan ur dalam bahasa akad. Ya, tapi kata shel bayangan, mut kematian. Artinya lebih menunjukkan dalam lembah kekelaman, lembah-lembah maut. Lembah-lembah penuh bahaya. Jadi dari sebelum nikah sudah ada komitmen. Kita akan menjalani lembah-lembah bahaya. Maukah kita satu sama lain menolong dan menopang, mengingatkan satu dengan lain supaya kita bisa melewati lembah bahaya itu. Amin. Oh, ini penting sekali. Ya, belum ada yang terlambat. Kita bisa memulai sesuatu. Shalom. Dalam lembah kekelaman tadi. Jangan takut karena Tuhan persiapkan. Ya, dikatakan saudara di situ, aku tidak takut. Ya, aku tidak takut bahaya. Sekali lagi katakan, aku tidak takut. Katakan bersama. Ayo, kita jalanin bersama-sama. Dengan modal semangat jaminan Tuhan, aku tetap nikah. Meskipun aku tahu ada bahayanya. Itu, saudara ya. Jangan dilupakan ayat itu ya. Tidak takut sebab engkau besertaku. Saudara mengimani? Apalagi Kristus, Immanuel. Dia beserta kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dalam kita. Amin. Dia beserta kita. Ada Kristus, buat apa takut? Amin. Kita jalanin bersama. Yang penting itu tadi, daya juangnya harus tinggi. Dan tahu bahwa itu perjalanan penuh bahaya. Jadi kalau orang nikah, usahakan jangan bilang selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh bahaya. Bahaya yang belum, wah bahaya itu saudara. Kau tidak tahu kau menikah itu dengan monster atau dengan psikopat, kita tidak tahu. Itu kan untung-untungan. Ya saudara. Jadi orang cari suami, cari istri sama saja seperti beli Nah, itu. Lebih banyak orang ketemu, engkau belum beruntung. Itu. Sebab engkau besertaku. Dan dia berikan kata besertaku di sini, gadamu dan tongkatmu. Gadamu dan tongkatmu. Dikatakan gada memakai kata shefet. Ya, seperti gada gembala ya, tongkat gembala. Tongkat gembala itu adalah untuk menyingkirkan tanaman liar, menghalau binatang buas, serta sedikit untuk mukul domba-domba ini supaya
kembali bersatu dalam satu barisan. Kalau saudara pergi ke Israel, pergi ke gurun, ya katakanlah di Qumran, ya atau di Laut Mati banyak gurunnya, saudara bisa lihat ada gembala-gembala orang Beduin itu jalan. Dan beda sekali perjalanan antara kambing dan domba. Kalau domba senangnya ngumpul terus, kalau kambing liar ke sana, saudara ya. Jadi senangnya ngumpul, senangnya berkawan dan bersekutu. Jadi semangat itu terus. Ya, semangat itu ada terus. Itulah gada tadi, Shevet, untuk mengingatkan kita. Ya, dikatakan di situ, tongkat misenet. Ya, artinya tongkat di situ untuk mencapai satu kesatuan. Melambangkan penghiburan, perlindungan dari Tuhan. Jadi Tuhan berikan gada dan tongkat. Amin, saudara. Oh, kalau ada orang Jawa di sini, saya ingin mengingatkan, tahu arti gada dalam pewayangan? Ya, itu yang biasanya bawa itu Bima. Ya, Bima bawa gada. Oh, kalau dia sudah menghancurkan musuh, ngamuk dengan gadanya. Jadi hancurkan musuh kehidupanmu, musuh rumah tanggamu dengan gada. Itu bukan bawa tongkatmu cari-cari, bukan itu maksud saya. Artinya banyak gangguan di situ dan perlu tongkat untuk menunjuk jalan. Supaya perjalananmu dalam lembah kekelaman tadi bisa berjalan dengan mulus. Lembah maut, lembah bahaya. Dari situlah perjalanannya. Nah, karena Tuhan sudah lengkapi semua, ya, Tuhan itu sudah lengkapi semua, dalam perlengkapan Tuhan kepada manusia itu sehingga dikatakan, ya kita lanjutkan sekarang ini. Ayub pasal 14 ayat 14. Ayub 14 ayat 14. Kita lihat dulu. Ya, ada 2 ayat lagi yang terakhir. Ayub 14 ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah dia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harapan selama hari-hari pergumulan. Sampai tiba giliranku. Dengan kata lain ayat ini kalau saya lihat ditujukan. Ya, ayat ini kalau saya baca di sini. Ya, im yamut gefer hayikhye. Ya. Saya ayat ini memang ahli Ibrani pun agak bingung. Tapi saya ingin mengutip Samuel Terrien, Profesor Emeritus Bahasa Ibrani di Theologia Seminari Columbia University, menuliskan begini. Jika manusia itu telah mati, ia tidak mau hidup lagi. Tapi saya ingin bahas ayat ini. Ayat yang ke-15-nya. Ayat yang ke-15-nya. Ya, Ayub 14 ayat 15 dikatakan. Maka engkau akan memanggil, aku pun akan menyaut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Orang mati tidak ada apa-apanya. Ayat 14. Tapi bagi orang yang percaya, ya perhatikan di situ, Tuhan memanggil. Itu beda. Ya, mati karena batasan, mati karena dipanggil Tuhan. Ya, baru-baru ini saya dengar ada suami artis yang Tegal meninggal karena jantung. Waduh, kaget semua, rusuh semua orang. Ya. Karena apa? Jantung. Karena apa? Jatuh di kamar mandi. Ada begitu kan banyak. Karena apa? Oh itu. Sekali lagi, kalau orang percaya dari dunia sudah menyahut panggilan Tuhan, artinya ketika dia mati dia dipanggil Tuhan. Jangan cari alasan karena ini. Engkau cari alasan. Alasannya ayat tadi coba. Ayat tadi. Sebab maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Kenapa? Karena engkau rindu pada buatan tanganmu. Di situ letaknya. Itulah manusia. Sehingga Tuhan menginginkan kita perlu perjuangan sampai maut. Sampai akhir.
Saudara mau berjuang sampai akhir? Amin. Ya gitu. Itulah rumah tangga, itulah pernikahan, itulah perkawinan, ya itulah kehidupan manusia. Sekali lagi, misteri. Kita tidak tahu. Untuk itu kita perlu berjuang dengan Tuhan yang maha tahu. Jangan merasa sok tahu. Ya, kita tidak tahu. Ya. Kalau bukan Tuhan, saya tidak tahu. Ya, tapi sedikit saya bicara. Ya, waktu menikah dulu saya paling diejek teman saya. Yusuf menikah dengan ibu ini, menikahnya ini dengan ibu ini, ya, dengan ibu ini. Teman-teman saya di pesantren, di organisasi ngejek saya begini, hai, dia nikah paling kuat 1 tahun. Lihat aja nanti katanya. Itu teman-teman saya yang ngejek, ternyata dia nikah berapa kali. Saya yang diejek sampai 53 tahun. Gitu, yang dibilang. Memang kalau kekuatan manusia rupanya paling tinggi 1 tahun. Tidak tahu, mungkin masa lalu saya yang gelap sampai dia bilang hanya kuat 1 tahun. Tapi ternyata Tuhan buat lain. Kita tidak tahu. Namanya itu misteri. Yang penting kita ada daya juang untuk bertahan dan mempertahankan. Pasti banyak gangguan. Pasti banyak gangguan. Jangan takut dengan gangguan itu. Masing-masing ingin utuh. Amin. Ya, jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Itu penting sekali.